Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ini adalah penetapan kewajiban jihad dari Allah bagi kaum muslimin supaya mereka menghentikan kejahatan musuh di wilayah Islam. Nah, jihad itu wajib menurut Az-Zuhri. Jihad itu wajib bagi setiap individu, baik yang berada dalam peperangan maupun yang sedang duduk tidak ikut berperang. Orang yang sedang duduk ini tidak dalam peperangan, apabila dimintai bantuan maka ia harus memberikan bantuan. Jika diminta untuk berperang maka ia harus maju berperang, dan jika tidak dibutuhkan maka hendaklah ia tidak ikut, tetap di tempat saja. Nah, tapi di zaman sekarang ini karena kita tidak memiliki pemerintahan Islam atau kerajaan Islam, maka sulit kita untuk melakukan jihad. Karena jihad itu dipanggil oleh kerajaan. Jadi begitu on off-nya itu ada di tangan kerajaan. Kecuali kalau umpamanya Bandung diserang oleh kaum kafir. Nah, akan jadi kewajiban untuk setiap penduduk Bandung mempertahankan Bandung ini. Secara Islam seperti itu. Tapi untuk membuat Malaysia, Kuala Lumpur membantu, Brunei membantu, nah itu yang kita kesulitan. Padahal jihad itu adalah suatu ibadah dalam Islam. Oke, tidak berlarut dalam hal itu. Saya bacakan bahwa Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Kalau kita tanya dengan laki-laki sebagian besar, mereka akan jawab, aduh, kalau perang nanti meninggalkan keluarga. Kemudian boleh jadi cacat, luka-luka, atau mati di situ. Makanya orang akan keberatan kalau disuruh jihad, kalau tidak ini diatur dalam hukum Islam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Jadi pengertian ini para mufassirin mengartikan sebagai hal yang umum selain daripada jihad, bahwa ilmu kita ini terbatas. Kita ini nggak tahu sebenarnya apakah hal ini baik atau tidak. Seperti kita maju berperang, buat ilmu manusia maju berperang nih, kalau nggak cacat mati. Padahal buat Allah, nanti Allah bisa melihat isi hati kamu. Sekiranya kamu jujur dan kamu gugur dalam medan peperangan, Allah akan bagi diri kamu rahmat yang luar biasa besarnya. Ingat, syuhada ini besar banget derajatnya di surga nanti.
Di sini juga diceritakan bahwa Allah berfirman wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu amat buruk. Contoh, kita merokok, kita suka dengan keterbatasan ilmu kita, umpamanya sebagian orang kan tidak belajar, bahlul, dia cuma tahu rokok itu sedap. Padahal di balik itu akan ada degradasi dalam tubuhnya, paru-parunya rusak karena asap dan racun-racun yang terkandung dalam rokok itu. Nah, itulah contoh daripada ayat ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Dia mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ilmu Allah itu luas, yang tampak, yang tidak nampak. Allah berjanji bahwa para syuhada ini akan mendapat balasan yang luar biasa besarnya. Jadi istilahnya kita mengorbankan diri kita di kehidupan yang pertama ini sedikit walaupun besar jiwa kita nih, nanti Allah akan balas yang luar biasa nanti di kehidupan kedua. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.